Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di bab ke-52, bab tentang kesederhanaan hidup Rasulullah SAW. Pada pertemuan lalu telah disampaikan 4 hadis dari bab ini. Sekarang berarti hadis kelima. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis buku rahimahullah mengatakan hadis ke-374, Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku telah menceritakan kepadaku dari Bayan bin Bishr dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata, aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Aku juga orang pertama yang melempar panah di jalan Allah. Sungguh engkau telah melihat aku berperang bersama sejumlah sahabat Muhammad SAW. Saat itu tidak ada yang kami makan kecuali dedaunan dan batang hublah, hingga sudut mulut kami terluka, dan salah seorang dari kami buang air besar seperti kambing dan onta. Di kemudian hari, Bani Asad mencelaku dalam urusan agama. Jika celaan mereka benar, maka merugilah aku dan sia-sialah amalku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hamidi, Ibnu Sa'ad, Ibnu Abi Syaibah, Waqi', Ahmad, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Banyak perawinya. Di dalam hadis ini Qais bin Abi Hazim menceritakan, maksudnya salah seorang tabi'in menceritakan bahwasanya dia pernah mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah seorang sahabat yang mulia, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau juga pernah menjadi gubernur di Basrah di Irak, dan juga pernah menjadi panglima perang atau pemimpin perang dalam perang Qadisiyah. Jadi beliau Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah seorang sahabat yang mulia, Pak, ya, sangat mulia. Dia pernah mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Aku orang pertama yang melempar panah di jalan Allah. Sungguh engkau melihat aku berperang bersama sejumlah sahabat bersama Rasulullah. Pernah juga sampai tidak ada makanan, maksudnya bekalnya habis sampai makan dedaunan dan batang hublah.
Sehingga kami kalau buang air besar itu kotorannya seperti kotoran kambing dan unta, Pak. Karena yang dimakan itu sama daun dan batang. Ini menunjukkan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia yang pertama menumpahkan darah di jalan Allah. Dia yang pertama melempar panah dan seterusnya tadi ya. Dia berkata seperti itu bukan maksudnya sombong, bukan pamer atau merasa lebih baik daripada yang lain, tidak. Akan tetapi memang ada kejadian. Kejadiannya apa? Kejadiannya adalah Bani Sa'ad atau orang-orang Kufah itu mencela Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya agamanya itu tidak baik, sholatnya juga tidak bagus, dan itu disampaikan kepada Umar sebagai khalifah. Akhirnya Umar bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang Bani Asad mengatakan begini-begini kepadamu, bagaimana? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan tadi itu, wahai Umar, aku adalah orang yang pertama menumpahkan darah di jalan Allah. Aku adalah orang pertama yang melemparkan panah di jalan Allah. Aku juga termasuk sahabat yang ikut perang bersama Nabi sampai kami ini makan dedaunan dan batang hublah tadi. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan lagi. Saat mengatakan, aku dulu juga pernah sholat di belakang Rasulullah. Maksudnya Rasulullah jadi imamnya, Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu makmumnya gitu Pak ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat faham sholatnya Nabi itu seperti apa. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku sholat mengimami mereka karena pada zaman dulu itu memang seperti itu Pak. Pemimpin itu, pemimpin negara atau gubernur itu di samping memimpin negara, mereka juga menjadi imam dalam sholat. Aku sholat mengimami mereka sebagaimana sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi aku sholat itu ya bagus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, khusyuk maksudnya gitu Pak ya. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua lebih pendek, rakaat ketiga juga lebih pendek, dan keempat juga begitu. Itu menunjukkan agamanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat bagus, sholatnya juga sangat bagus. Maka siapa yang benar? Yang benar adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang dituduh Pak ya. Dan memang kebiasaannya Bani Asad itu adalah suka menyelisihi pemimpin mereka. Pokoknya pemimpin mereka siapa selalu diselisihi. Tidak ditaati. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu menepis atau membantah tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dituduhkan kepadanya. Jadi bukan maksudnya sombong saat itu menyampaikan perkataan tadi. Maksudnya untuk membela diri, menjaga kehormatan dirinya. Dan boleh seseorang jika dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji atau yang tidak benar, lalu dia membantahnya. Dan zaman sekarang banyak seperti itu Pak. Termasuk ahli bid'ah suka menuduh
tuduhan macam-macam, tuduhan-tuduhan yang keji kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah dan dai-dai Ahlus Sunnah. Tujuannya supaya orang-orang itu benci kepada ulama-ulama tersebut. Tujuannya supaya orang-orang tidak suka dan lari dari mereka, tidak mau mengambil ilmu dari mereka. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, "Dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq." Berarti itu hanya dugaan atau prasangka mereka saja kepadamu, wahai Abu Ishaq. Abu Ishaq itu maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Intinya dari hadis ini, sisi pendalilannya yang berkaitan dengan bab ini, bab kesederhanaan hidup Rasulullah SAW adalah itu tadi, Sa'ad dan beberapa sahabat yang lain, termasuk Rasulullah juga di situ, makan dedaunan dan batang hublah. Hadis berikutnya, Muhammad bin Bashir telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sofwan bin Isa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Isa Abu Na'amah Al-Adawi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Khalid bin Umar dan Suwais Abu Ruqat keduanya berkata, Umar bin Khattab mengutus Utbah bin Ghazwan seraya berkata, pergilah kamu bersama pasukanmu hingga kalian tiba di teritorial terjauh negara Arab dan batas paling dekat dengan negeri Ajam. Menerima perintah dari Umar, mereka berangkat ke tempat tersebut. Sesampainya mereka di Marbat, mereka menemukan banyak bebatuan cadas yang berlubang. Sebagian prajurit bertanya-tanya, tempat apa ini? Sebagian yang lain mengatakan ini Basrah. Lalu mereka meneruskan perjalanan hingga tiba di Jisr As-Saghir. Sebagian prajurit berkata, aku yakin disinilah kalian diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya perawi menyebutkan hadis ini secara lengkap. Utbah bin Ghazwan berkata, sesungguhnya aku adalah seorang dari 7 sahabat yang berperang bersama Rasulullah SAW. Saat itu kami tidak memiliki makanan kecuali dedaunan hingga mulut kami terluka. Aku mengambil sehelai kain dan aku bagi menjadi 2. Satu bagian untukku dan satu bagian untuk Sa'ad. Tidak seorang pun dari kami bertujuh tersebut melainkan telah menjadi pemimpin suatu negeri. Sungguh kalian akan membanding-bandingkan para pemimpin tersebut setelah kami. Hadis dhaif riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i. Jadi suatu ketika pas Umar bin Khattab menjadi khalifah, Pak, ya, dia mengutus Utbah bin Ghazwan untuk pergi ke salah satu perbatasan negeri Islam. Tujuannya apa disuruh ke sana? Tujuannya untuk ribat. Ribat itu pengertiannya menjaga di daerah perbatasan dari negeri-negeri Islam supaya tidak diserang, supaya tidak dimasuki oleh musuh dan diserang oleh musuh. Dan ribat itu termasuk jihad di jalan Allah, termasuk berjuang di jalan Allah, Pak.
Jadi menjaga perbatasan negeri Islam itu bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang berat. Karena kalau musuh menyerang, masuk dan menyerang, ya mereka yang kena serang duluan. Makanya pahalanya sangat besar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, Pak. Akhirnya mereka setelah mendapatkan perintah dari Umar itu, mereka berangkat. Singkat cerita, akhirnya mereka, singkat aja Pak ya, sampai akhirnya mereka tiba di Jisr As-Saghir. Maka sebagian prajurit, jadi Utbah bin Ghazwan ini pemimpin pasukannya itu, dia pemimpinnya. Pasukan-pasukannya itu adalah tabi'in, para tabi'in. Maka salah satu prajurit dari kalangan tabi'in mengatakan, aku yakin disinilah kita diperintahkan untuk berhenti, menjaga di sini, ribat di sini. Akhirnya mereka berhenti di situ, dan Utbah bin Ghazwan bercerita, mengatakan dia bercerita kepada pasukan-pasukannya yang tabi'in itu, aku adalah salah seorang dari 7 sahabat yang berperang bersama Rasulullah SAW. Jadi saat itu yang ikut bersama Nabi itu 7 orang sahabat. Berarti kalau dengan Rasulullah 8. Saat itu kami tidak memiliki makanan kecuali dedaunan hingga mulut kami terluka. Sisi pendalilan dari hadis ini bagian ini Pak ya. Kami tidak memiliki makanan kecuali dedaunan hingga mulut kami terluka. Ini menunjukkan kesederhanaan hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu aku, maksudnya Utbah bin Ghazwan, mengambil sehelai kain dan aku bagi menjadi 2. Wallah alam, kain apa ini? Kain bawaan atau kain nemu ya? Intinya sangat butuh kain saat itu. Dibagi jadi 2, satu untuk dia Utbah ini dan satu untuk Sa'ad. Maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena salah satu dari 7 tadi itu ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan tidak ada seorang pun dari kami bertujuh, maksudnya kami bertujuh ini yang ikut Nabi yang sampai makan daun-daun tadi, kecuali semuanya menjadi pemimpin suatu negeri, Masya Allah. Ada yang jadi pemimpin atau gubernur di Basrah ya, seperti siapa tadi, Sa'ad bin Waqqas. Kemudian ada yang di Mesir dan negeri-negeri lainnya. Hadis berikutnya, Abdullah bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Rawh bin Aslam, Abu Hatim Al-Basri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Salamah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Thabit telah menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku telah diteror di jalan Allah yang belum pernah dirasakan oleh seorang pun. Aku telah disakiti di jalan Allah yang belum pernah dirasakan oleh seorang pun. Sungguh telah terjadi padaku 30 siang dan malam yang terjadi aku dan Bilal tidak memiliki makanan yang bisa dimakan oleh orang yang memiliki hati, kecuali secuil makanan yang bisa disembunyikan di bawah ketiak Bilal. Hadis dhaif.
Diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, Abu Nuaim dan Al-Baghawi. Jadi kaum muslimin wal muslimat, Rasulullah SAW itu sering diteror oleh orang kafir, Pak, dan sering disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran. Beliau dihina, disakiti, bahkan mau ditangkap, dipenjara, atau bahkan sampai dibunuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin." Dan ingatlah Muhammad ketika orang-orang kafir Quraisy melakukan tipu daya yang buruk, yaitu mereka ingin menangkapmu dan memenjarakanmu, atau mereka ingin membunuhmu, atau mereka ingin mengusirmu. Mereka melakukan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Jadi walaupun kita itu disakiti orang, dihina, diteror, ditakut-takuti, seperti apapun, masih jauh kita, Pak, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teror yang diarahkan kepada Rasulullah SAW. Ujian yang dialami Rasulullah SAW itu adalah ujian terberat. Ujian para nabi dan rasul dari umatnya yang durhaka itu benar-benar paling berat. Sampai mau dibunuh. Tapi Allah selalu menggagalkan rencana jahat mereka. Kalau nabi-nabi dahulu ada yang sudah sampai dibunuh oleh mereka. Terutama orang Yahudi suka membunuh para nabi. Kemudian Nabi menjelaskan, ini yang berkaitan dengan bab yang menunjukkan kesederhanaan hidup Rasulullah dan istri-istri beliau. Beliau mengatakan, sungguh telah terjadi selama 30 siang dan malam, berarti selama sebulan. Selama 1 bulan penuh, aku dan Bilal tidak memiliki makanan yang bisa dimakan oleh orang yang memiliki hati. Maksudnya oleh manusia atau binatang, kecuali hanyalah makanan yang disimpan di ketiak Bilal. Maksudnya tidak memiliki makanan kecuali sedikit sekali gitu, Pak. Karena makanan kalau disembunyikan ditaruh di ketiak di bawah ketiak itu dan tidak terlihat itu berarti kecil gitu. Maksudnya begitu. Karena begitu sedikitnya makanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan istri beliau serta Bilal. Maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makanan yang bermacam-macam dan mudah kita dapatkan, Pak, Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur itu harus terpenuhi 3 rukun, dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Dengan hati kita meyakini nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati mengagungkan Allah, lisan banyak berzikir, kemudian anggota badan
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambah nikmat pada kalian, dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Nikmat itu sebenarnya banyak Pak ya, nikmat sehat, nikmat anak-anak yang patuh, nikmat apa lagi? Bisa tidur nyenyak. Jadi nikmat itu bukan hanya uang. Uangnya enggak terlalu banyak. Padahal nikmatnya yang lain banyak. Nikmat dan rezeki itu luas sebenarnya. Sepertinya sudah banyak bersyukur, kok uangnya kok penghasilannya kok masih tidak banyak. Maksudnya ditambah, tidak mesti jumlah itunya bertambah Pak ya. Mungkin nikmat-nikmat yang ditambah, atau hartanya itu dijadikan berkah, walaupun tidak banyak itu berkah, cukup gitu. Hadis berikutnya, Abdullah bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aban bin Yazid Al-Attar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Qatadah telah menceritakan kepada kami. Menceritakan ini bahasa Arabnya haddatsana ya. Haddatsana, Arabnya tidak dibaca ya. Mohon maaf. Tapi sudah terlanjur, sudah hampir habis, sekalian aja. Soalnya nanti kalau ganti kitab matanya dibaca. Dari Anas bin Malik, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah terhimpun di sisi beliau makan siang dan malam dari roti dan daging kecuali untuk jamuan tamu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi Rasulullah SAW itu Pak tidak pernah terhimpun atau mengumpulkan makan siang dan malam itu makan roti dan daging sekaligus. Makan siang roti dan daging tidak pernah. Maksudnya siang makan roti dan daging, malam juga seperti itu tidak pernah. Ini menunjukkan kesederhanaan hidup Rasulullah SAW. Beliau tidak bermewah-mewahan. Jadi beliau makan siang dan malam itu, seandainya bisa makan malam dan siang, karena belum tentu bisa makan siang dan malam gitu ya. Kalau bisa makan siang dan malam dua-duanya, yaitu tidak bisa menggabungkan roti dan daging sekaligus di waktu makan itu, kecuali untuk jamuan tamu. Nah, kecuali kalau ada tamu baru bisa makan pakai roti dan daging, atau ketika ada makan bersama baru makan roti dan daging gitu. Hadis berikutnya, Humaid telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Zib telah menceritakan kepada kami dari Muslim bin Jundab dari Naufal bin Iyas Al-Huzali, ia berkata, Abdurrahman bin Auf adalah teman duduk kami. Ia adalah sebaik-baik teman duduk. Suatu hari ia mengajak kami, dan ketika kami telah masuk rumahnya, ia masuk dan mandi, kemudian ia keluar dengan membawa hidangan roti dan daging.
Ketika hidangan diletakkan, Abdurrahman menangis. Aku bertanya, wahai Muhammad, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, Rasulullah SAW telah wafat, padahal beliau dan keluarganya tidak pernah merasakan kenyang dengan roti gandum. Andai saja kita diakhirkan untuk mendapatkan semua ini demi sesuatu yang lebih baik bagi kita. Hadis dhaif. Abdurrahman bin Auf itu salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Suatu hari dia mengajak kami, maksudnya mengajak para tabi'in ke rumahnya. Lalu setelah para tabi'in tadi masuk rumahnya, Abdurrahman juga masuk. Abdurrahman mandi dulu, setelah mandi baru keluar dengan membawa hidangan roti dan daging. Ketika hidangan roti dan daging itu diletakkan, dihidangkan, maka dia menangis. Akhirnya teman-temannya tadi bertanya, wahai Abu Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad ya, apa yang membuatmu menangis? Maka ia menjawab, Rasulullah SAW telah wafat, padahal beliau dan keluarganya tidak pernah merasakan kenyang dengan roti gandum. Jadi Rasulullah dan istri-istri beliau itu makanannya itu selalu sederhana, Pak. Hari-hari itu sederhana, bahkan kadang tidak ada makanan, bahkan sering tidak kenyang kalau makan. Jadi dia menangis karena Rasulullah SAW telah wafat dan beliau serta keluarganya tidak pernah merasakan kenyang dengan roti gandum yang kualitasnya biasa, bukan yang sampai mewah, Pak. Kemudian Abu Muhammad atau Abdurrahman bin Auf ini juga menangis karena dia merasakan makanan yang enak ini, roti dan daging itu. Dia nangis karena makan itu dan khawatir itu adalah kebaikan-kebaikan yang disegerakan, gitu Pak. Khawatirnya nanti di akhirat itu tidak tahu dia bagaimana keadaannya, begitu. Padahal dia salah satu yang dijamin masuk surga. Khawatirnya ini kenikmatan-kenikmatan yang didahulukan, disegerakan. Seandainya seperti ini diakhirkan juga dan kita di akhirat mendapatkan yang lebih baik, jadi dia khawatir dengan dunia, atau khawatir kalau dunia dibentangkan untuknya, khawatir tergoda, Pak ya. Itulah kesederhanaan hidup Rasulullah SAW dan istri beliau serta kesederhanaan hidup para sahabat. Bab berikutnya, bab maja fi sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang usia Rasulullah ini ada 3 perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan usia beliau itu 63 tahun. Sebagian ulama yang lain mengatakan usia beliau 65 tahun. Sebagian berpendapat 60 tahun.
Dan mana pendapat yang rajih? Pendapat yang rajih adalah usia beliau atau umur beliau 63 tahun, Pak. Berdasarkan riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang lebih sahih. Baik, kita baca hadis-hadisnya. Ahmad bin Mani telah menceritakan kepada kami, Rawh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Ishaq telah menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun setelah mendapatkan wahyu, dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Hadis sahih. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW itu tinggal di Mekah selama 13 tahun, maksudnya setelah mendapatkan wahyu. Rasulullah itu menjadi nabi dan menjadi rasul, diutus menjadi nabi dan rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Kemudian tinggal di Mekah, berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian di Madinah selama 10 tahun. Jadi totalnya 63 tahun. Gitu Pak ya. Usia beliau adalah 63 tahun. Hadis berikutnya, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Amir bin Sa'ad, dari Jarir, dari Muawiyah, bahwasanya Jarir mendengar Muawiyah berkhutbah. Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Begitu juga Abu Bakar, Umar, dan aku saat ini berusia 63 tahun. Hadis sahih. Muawiyah mengatakan Rasulullah SAW itu wafat pada usia 63 tahun. Abu Bakar juga wafatnya di usia 63 tahun. Umar juga demikian, wafat dan usianya 63 tahun. Jadi 3 orang ini wafatnya umurnya sama, 63 tahun. Lalu Muawiyah mengatakan, dan sekarang aku masih hidup tadi Pak ya, berusia 63 tahun. Dan Muawiyah sebenarnya berharap wafatnya sama 63 tahun. Tapi ternyata sampai 80 tahun. Umur 80 tahun baru meninggal. Bisa Pak ya? Adzan dulu Pak. Oke. Belum? 4 menit lagi. Husain bin Mahdi, hadis berikutnya, telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraid, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW wafat pada usia 63 tahun. Hadis sahih. Hadis ini sama dengan hadis-hadis yang di atasnya. Cuma di sini yang menjelaskan adalah Aisyah, bahwasanya Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Ketiga riwayat ini hadisnya sahih semua. Dan kesahihannya sangat kuat. Hadis berikutnya, Ahmad bin Mani dan Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ismail bin Ulayyah telah menceritakan kepada kami dari Khalid bin Al-Hadza, Ammar maula Bani Hashim telah mengabarkan kepada kami, ia berkata,
Aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW wafat pada usia 65 tahun. Hadis sahih. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW itu wafat pada usia 65 tahun. Hadisnya sahih. Tapi di riwayat yang pertama tadi atau di hadis yang pertama tadi, Ibnu Abbas mengatakan, sama-sama Ibnu Abbasnya Pak ya, kalau Rasulullah itu wafatnya pada usia 63 tahun. Berbeda Pak ya yang dikatakan. Maka riwayat yang keempat ini menyelisihi riwayat yang pertama tadi. Jadi riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW wafat pada usia 65 tahun itu menyelisihi riwayat yang pertama yang Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Dan juga para ulama menetapkan dan mereka berpegang dengan riwayat yang pertama tadi. Karena riwayat yang pertama itu lebih kuat daripada riwayat yang ini. Hadis berikutnya Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Aban telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Mu'adz bin Hisham telah menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku telah menceritakan kepadaku dari Qatadah dari Al-Hasan dari Dawfal bin Hanzalah bahwasanya Nabi SAW wafat pada usia 65 tahun. Hadis ini juga menyelisihi hadis-hadis yang lebih sahih atau menyelisihi riwayat-riwayat yang masyhur yang lebih sahih dan riwayatnya lebih banyak yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu wafat pada usia 63 tahun. Baik, azan dulu, kemudian dilanjutkan lagi. Hadis berikutnya, Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman ibnu Abi Bakar keliru baca halaman lain tadi. Ishaq bin Musa al-Ansari telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ma'an telah menceritakan kepada kami, Malik bin Anas telah menceritakan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Anas bin Malik bahwasanya Rabi'ah mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW perawakannya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap, rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak lurus kaku. Allah mengutus beliau pada usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Allah mewafatkan beliau pada usia 60 tahun. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat uban putih kurang dari 20 helai. Hadis sahih. Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Anas bin Malik dengan redaksi yang semisal. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Anas bin Malik, Rasulullah itu diutus menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40. Kemudian tinggal di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Totalnya kan harusnya 63, Pak. Tapi dia mengatakan
Allah mewafatkan beliau pada usia 60 tahun. Tiganya dihilangkan. Maksudnya 60 tahun itu apa 60 tahun plak itu? Tidak. Maksudnya 60 tahun itu ya 63. Jadi maksudnya dibulatkan saja. Maksudnya ya dihilangkan pecahan pada bilangan tersebut. Jadi 60 itu maksudnya adalah 63. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pendapat yang rajih adalah bahwasanya usia beliau adalah 63 tahun. Bab berikutnya bab majaa fi wafati Rasulillah SAW. Bab tentang wafatnya Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah adalah musibah yang paling besar yang menimpa para sahabat. Sampai-sampai sebagian para sahabat itu ragu-ragu, termasuk Umar ragu-ragu dan marah. Siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, nanti saya penggal dengan pedang. Sampai akhirnya Abu Bakar menenangkan mereka dan meyakinkan mereka. Abu Bakar sampai naik mimbar dan berkhutbah mengatakan, man kana ya'budullah man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Lalu dia membaca ayat Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka semuanya juga akan mati. Kemudian Abu Bakar juga membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Fa imma ta'uqtilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelum beliau diutus dan telah meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu meninggal sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya. Apakah jika Muhammad itu dibunuh atau mati, lalu kalian itu jadi murtad? Akhirnya Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya yakin kalau Rasul berarti sudah wafat, Pak. Dan seakan-akan ayat yang dibaca oleh Abu Bakar itu seakan-akan baru mereka hafal. Padahal mereka sudah hafal ayat itu. Karena apa? Karena musibah yang sangat berat yang mereka alami, Pak. Seakan-akan lupa terhadap ayat itu begitu. Jadi para sahabat sedihnya Masya Allah minta ampun. Sampai Umar setelah diberitahu oleh Abu Bakar, dia mengatakan, kaki saya ini rasanya tidak mampu untuk membawa badan saya ini. Maksudnya tidak kuat berdiri rasanya, lemes karena begitu sedihnya. Hadis ke-386, Abu Ammar Al-Husain bin Huraith, Qutaibah bin Sa'id dan yang lainnya telah menceritakan kepada kami, mereka berkata, mungkin satu hadis saja, Pak, ya. Sufyan bin Uyainah telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, ia berkata, terakhir aku melihat Rasulullah SAW adalah pada hari Senin, ketika tabir kamar beliau terbuka. Aku melihat wajah beliau begitu jernih seperti lembaran kertas. Ketika itu para sahabat bermakmum di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hampir saja para sahabat bergerak, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat agar tetap pada posisi mereka. Sementara Abu Bakar mengimami mereka. Kemudian beliau menutup tabir kembali.
Rasulullah SAW wafat di akhir hari itu. Hadis sahih. Jadi yang bercerita adalah Anas bin Malik. Dia mengatakan, menjelaskan bahwasanya hari Senin itu adalah hari terakhir dia melihat Rasulullah. Setelah itu tidak melihat lagi. Dan di hari Senin itu waktu sholat subuh ya, Abu Bakar disuruh oleh Rasulullah menjadi imam. Karena memang Rasulullah di hari Senin itu sakit yang sudah parah sekali. Sebelum hari Senin juga sudah sakit, tapi di hari Senin itu yang paling parah. Maka di waktu sholat subuh itu yang disuruh menjadi imam adalah Abu Bakar. Kemudian sebelum sholat, Rasulullah SAW membuka tabir atau korden di kamar beliau, melihat para sahabat dari kamar dalam kondisi sakit yang sangat parah. Rasulullah SAW melihat para sahabat itu wajahnya ceria, hatinya senang, karena para sahabat itu sedang akan sholat menghadap Allah. Mereka terlihat berbaris rapi, khusyuk. Dan Anas melihat kepada Rasulullah SAW, sehingga Anas bin Malik dan sahabat yang lain beranggapan Rasulullah itu akan datang ke masjid dan menjadi imam. Tetapi akhirnya Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada mereka agar tetap sholat bersama Abu Bakar. Akhirnya mereka sholat diimami oleh Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW menutup tabir atau korden kamar beliau kembali. Dan di hari itu beliau wafat, di hari Senin. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan beliau meninggalnya di hari Senin di waktu duhanya, bukan di waktu subuh, bukan. Dan di dalam beberapa riwayat yang lain, Rasulullah setelah menutup korden itu bukan langsung meninggal, Pak. Masih ada yang lain-lain lagi. Di antaranya Rasulullah SAW banyak mengucapkan la ilaha illallah, diulang-ulang la ilaha illallah. Kemudian beliau juga berpesan as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat, salat. Maksudnya jagalah salat dengan sebaik-baiknya. Wa ma malakat aimanukum, dan perlakukanlah budak-budak kalian dengan baik, jangan dizalimi. Dan ada kejadian yang lain juga, yaitu beliau sempat buang air kecil, kemudian beliau juga mengusap wajah beliau dengan air. Beliau juga berdoa kepada Allah agar dibantu menghadapi sakaratul maut, karena memang sebelum mati itu ada sakaratul maut yang sangat sakit. Walaupun matinya cepat set atau beberapa detik srek gitu itu tetap sakit sekali. Intinya dalam hadis ini disebutkan bahwasanya beliau itu tadi wafat pada hari Senin. Baik kaum muslimin wal muslimat, kajian sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.